Apa yang Anda rasakan ketika mendengar musik dan lagu seperti ini? Ya, benar. Ini musik dan lagu Si Kambang. Ibarat menanam pohon, kita bukan hanya sekedar menanamnya, tapi bagaimana kita merawatnya, menjaganya agar bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Sepertinya ada sesuatu yang tersirat. Bukan serat sembarang serat. Serat dibuat menjadi kertas. Nggak usah mikirin yang tersirat. Yuk dengarkan acara ini sampai tuntas. Bersama saya, Vivi Daulay. Inilah Dendang Si Kambang, dulu dan sekarang. Sebenarnya Si Kambang ini adalah jeritan hati sebenarnya. Jeritan hati para nelayan. Untuk mengungkapkan perasaan mereka saat musim penciklik. Sehingga mereka menyampaikan isi hati mereka itu kepada alam semesta. Di mana seorang dayang daripada Putri Runduk yang kita kenal dan sering kita dengar itu, ya, kehilangan tuan putrinya, Putri Runduk, sehingga dayang ini mencari kemana-mana di sekitar lautan Teluk Tapian Nauli, ya. Dalam pencarian dayang ini, dia bernyanyi sambil bersenandung untuk kemana tuan putri ini, di mana dia, di mana kuburnya, karena dia menurut cerita tuan putrinya ini melompat ke laut. Kesedihan inilah sering dia bernyanyi di tengah malam di laut, di Pulau Musala ini, sehingga orang para nelayan mendengar jeritan ini, dan senandung-senandungnya inilah yang membuat hibah para nelayan, kemudian ditirukan oleh para nelayan-nelayan itu. Dari sini awalnya. Maka menurut hikayat bahwa dayang dari Tuan Putri Runduk ini bernama Si Kambang, Si Kambang Bandaharo. Makanya orang bilang nyanyian-nyanyian masyarakat pesisir itu disebut dengan kesenian Si Kambang. Jelas, apa yang disampaikan oleh Saad Simatupang tadi, seorang dosen dan budayawan, bahwa kesenian Si Kambang muncul dan berkembang di daerah Sibolga dan Tapanuli Tengah, berawal dari nelayan yang mendengar dendang atau senandung dari seorang dayang yang menyampaikan rintihan hatinya karena kehilangan tuan putrinya yang bernama Putri Runduk. Namun, ada versi yang berbeda, seperti yang disampaikan oleh seorang seniman dan pemerhati budaya di Sibolga dan Tapanuli Tengah, Darman Didi Saputra. Dari sumber lain yang kita baca, bahwa khususnya di daerah Tapanuli Tengah, di negeri Barus Raya itu dahulu, ya, itu negeri Barus itu disebut sebagai negeri Aulia 44. Artinya apa? Aulia itu adalah penganjur, pengembang, penyebar agama Islam pada saat itu. Dari versi penyebaran agama Islam itulah dipergunakan namanya apa? Syair Dendang Si Kambang itu tadi untuk ikut menyebarkan agama Islam seperti di daerah-daerah lain di tanah Jawa dan daerah lain di Nusantara pada masa itu. Sebutan Si Kambang itu berasal dan sebutan dari berkembanglah ajaran ini, kembanglah, tersiarlah. Nah, ada sumber lain yang mengatakan bahwa kemungkinan sebaran seni Si Kambang ini tidak hanya di wilayah barat Sumatera Utara saja, tetapi mulai dari Melaboh, Aceh Barat, Singkil di Aceh Selatan, terus sampai ke daerah Barus, meminggir terus ke daerah Sibolga, Sorkam, Sibolga, menyisir terus sampai ke Pandan, Kalangan, sampai ke Lopian dan Badiri. Bahkan kalau dirangkaikan lagi ke Natal, ada Si Kambang di sana.
Mandailing Natal. Ditelusuri lagi sampai ke Bengkulu. Bahkan di pesisir pantai pesisir selatan Sumatera Barat. Nah, jadi sebarannya itu sangat luas. Pada dasarnya, kesenian Sikambang terdiri dari gerak tari dan nyanyian, serta syarat akan petuah. Kesenian Sikambang bukanlah akulturasi yang terserap dari kebudayaan Batak dan Minangkabau, tetapi kesenian warisan peradaban kerajaan pesisir. Pada abad ke-10, bersamaan dengan datangnya bangsa India ke pesisir Pulau Mursala dan Pulau Poncan, para nelayan menciptakan gendang atau kalau di Sibolga disebut gandang. Gandang tersebut terbuat dari kayu bulat panjang yang dikosongkan bagian tengah, panjang 40 cm dan lingkaran 20 cm. Setelah tercipta gandang, tercipta pula singkadu yang terbuat dari bambu dengan panjang 25 cm dengan 7 lubang di atasnya. Jarak antar lubang tersebut adalah 1 cm dan bagian bawah bambu tersebut juga memiliki 1 buah lubang. Lubang ini untuk keserasian nada yang dihasilkan. Ya, singkadu ini bentuknya sama dengan suling. Sikambang adalah kesenian yang berada di pesisir barat, mulai dari Melaboh di Banda Aceh sampai Tapanuli, khususnya kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Kedua daerah ini hingga sekarang masih aktif menggunakan kesenian Sikambang di beberapa kegiatan adatnya. Selain itu, kesenian Sikambang juga terdapat di pantai timur Kepulauan Nias dan Pulau Telo. Orang-orang yang bermukim di Tapak Tuan, Singkil, Sorkam, Barus, Singkuang, Muko-Muko, Natal dan Pariaman merupakan masyarakat pendukung utama kelestarian kesenian Sikambang secara turun-temurun. Perjalanan dan perkembangan musik dan lagu Sikambang ini tentu tidak lepas dari yang namanya pengaruh lingkungan, masyarakat, dan juga pelaku kesenian Sikambang itu sendiri. Portugis memasuki wilayah Poncan Kete hampir 150 tahun, dia membawa kebudayaan mereka. Jelas kebudayaan dari Portugis. Maka orang Portugis memperkenalkan alat musik Portugis, itulah biola. Maka masyarakat pesisir yang ada di Poncan Ketek mengenal alat musik yang namanya biola. Kemudian berlanjut, keluar Portugis, masuk Inggris lagi kedua, kemudian masuk Belanda setelah perjanjian Traktat London, pertukaran jajahan. Belanda juga membawa kesenian kebudayaannya, maka dikenalkanlah sama masyarakat pesisir Poncan Ketek yang namanya akordion. Maka dipadulah ada biola, ada gendang kulit, kemudian ada akordion. Sahabat, jika awal mulanya dendang Sikambang ini hanya merupakan rangkaian syair atau pantun yang tercipta dari ungkapan hati dari pendendangnya, seiring dengan bergulirnya waktu
si kambang menjadi bagian dari adat yang tak terpisahkan dari tradisi dan kehidupan masyarakat pesisir Sibolga dan Tapanuli Tengah. Bahkan, Sahat Simatupang mengatakan ada pakem-pakem atau aturan yang harus ditaati oleh pelaku si kambang dan masyarakat kalau ingin menampilkan kesenian si kambang ini. Kesenian si kambang yang ada di pesisir Sibolga Tapanuli Tengah merupakan satu kesatuan dengan adat perkawinan di dalam masyarakat pesisir. Mulai dari proses meminang sampai terakhir kunci meminang, merisik, meminang, kawin, nikah, pesta, adat, dan penutupnya adalah kesenian si kambang. Itulah yang disebut dalam sistem perkawinan masyarakat adat pesisir yang kita kenal dengan tingkatan yang disebut dengan gala dua bale. Kalau sudah gala dua bale, harus lengkap kesenian itu. Pertanyaan yang paling mendasar sebenarnya adalah, jika kesenian si kambang itu awalnya hanya merupakan dendangan para nelayan, lalu sekarang menjadi bagian dari prosesi adat di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Bagaimana kelanjutannya? Pada tingkatan tertentu, kesenian si kambang ini sudah menjadi bagian dari ekstrakurikuler di beberapa sekolah yang ada di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Nah, kembali ke pertanyaan tadi. Selanjutnya, bagaimana? Agaknya pertanyaan itu ada juga di pikiran seniman dan pemerhati budaya Sibolga dan Tapanuli Tengah, Darman Didi Saputra. Ya, saya ingin menyampaikan satu ungkapan. Kondisi kesenian si kambang pesisir Sibolga ini ya bagai kerakap tumbuh di batu, hidup segan, mati pun tak mau. Masalahnya apa? Ya, selain daripada tantangan-tantangan dan kekakuan-kekakuan itu, ya, dan kita juga punya pengalaman bagaimana ketika kita akan merombak suatu format tarian saja, kita ditegur oleh katakanlah ya para sesepuh masyarakat pada saat itu, kalian merusak-rusak adat. Selain itu, para pemusik dan pelaku budaya seni budaya itu sendiri cenderung tidak suka menyebarkan, menularkan keahliannya. Seperti seorang pemain biola misalnya, dia tidak akan memanggil yang muda, mari kau ajari main biola. Kenapa? Kalau nanti anak ini pintar, itu bakal jadi saingannya. Sahat Simatupang memperkuat pernyataan itu dengan peranan dan perhatian dari pemerintah daerah. Dan pertanyaan selanjutnya, jalankah? Perlu suatu lembaga yang kokoh, dan disinilah peranan pemerintah sebagai fasilitator dan katalisator, ya, menjembatani antara keinginan masyarakat ini dengan harapan, dengan wujud budaya daerah ini, kesenian daerah si kambang ini tetap lestari dan terpelihara sampai akhir zaman. Perubahan zaman akan diikuti dengan perubahan-perubahan lainnya. Perubahan itu sedikit banyaknya akan menimbulkan perbedaan. Namun, tentu saja perbedaan yang ada bukan menciptakan perselisihan dan silang pendapat. Perubahan dan perbedaan adalah bagian dari dinamika yang menambah warna-warni kehidupan. Saya Vivi Daulay, sampai jumpa.